warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Devi Torambe dengan NIM 2014020096. Saya dari kelas PBA 6B. Baiklah, di video kali ini saya akan mengulas materi pembelajaran ilmu lughah an-nafsi dengan judul Hakikat Bahasa, Berbahasa, dan Berpikir. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu bahasa, berbahasa, dan berpikir. Jadi, bahasa adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan berbahasa adalah berucap kata atau kalimat yang melibatkan indera pengecap untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Dan berpikir adalah sebuah proses menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Jadi, maksudnya di sini bahasa adalah suatu bahan yang akan kita sampaikan kepada orang lain, dan berbahasa ini adalah cara kita menyampaikan kepada orang lain apa yang ingin kita sampaikan melalui lisan kita. Dan berpikir ini adalah kita memikirkan apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain sebelum kita mengucapkannya. Selanjutnya, fungsi dari bahasa. Fungsi dari bahasa itu ada 4. Yang pertama, sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Maksudnya di sini adalah yang berarti mengungkapkan segala hal yang dirasakan oleh pikiran dan perasaan manusia. Dan yang kedua, fungsi dari bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi. Yang maksudnya adalah sebagai alat untuk saling bertukar pikiran dan perasaan antar manusia. Yang ketiga, sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Yang maksudnya adalah dalam kehidupan manusia selalu membutuhkan eksistensi untuk diterima dan diakui oleh masyarakatnya. Dalam proses ini, dengan bahasa, seorang anggota masyarakat akan mengenal dan mempelajari segala adat istiadat dan tata krama masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah sebagai alat mengadakan kontrol sosial, yang merupakan sebagai usaha untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang. Selanjutnya, kita akan mengulas tentang ciri-ciri bahasa. Bahasa memiliki beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Sifat atau ciri itu antara lain ada 7 macam. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Yang kelima, bahasa itu bersifat universal. Yang keenam, bahasa itu bervariasi. Dan yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Ini adalah dari ciri-ciri bahasa. Selanjutnya, apa itu pengertian berbahasa secara rinci? Secara rincinya, berbahasa itu adalah kegiatan dan proses memahami dan menggunakan isyarat komunikasi yang disebut bahasa. Berbahasa itu merupakan gabungan antara proses produktif dan reseptif. Maksud dari proses produktif ini adalah proses menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan disebut dengan encoder. Dan maksud dari proses reseptif ini adalah proses penerimaan perekaman dan pemahaman kode-kode bahasa tadi dengan alat-alat pendengaran, disebut dengan dekode. Selanjutnya, hubungan antara bahasa dan berpikir. Bahasa dan berpikir memiliki hubungan yang sangat erat, karena dengan bahasa maka mampu mengubah maupun mempengaruhi pikiran. Bahasa dikenal sebagai alat komunikasi atau alat dari pemikiran, karena dengan bahasalah pesan-pesan disampaikan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Nah, inilah materi pembelajaran kita hari ini tentang hakikat bahasa, berbahasa, dan berpikir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.